Soda, berapa rasa? Kawan Lapuk. Halo kawan Lapuk. Hari ini balik lagi di vlog Remaja Lapuk. Setelah sebelumnya kita pernah bikin vlog yang seharian jadi anak skena, hari ini kita mau bikin vlog seharian jadi anak indie. Ya, makanya itu yang menjelaskan kenapa OTD kami hari ini cukup indie kah? Kita juga nggak tahu ya. Sebenarnya kita juga masih belum terlalu yakin apa bedanya skena sama indie. Ya, kita mencoba research ya. Ya, kita mencoba melalui ChatGPT ya, selama seminggu ini. Terus katanya kalau misalkan indie itu orangnya artsy, menyukai music yang tidak top 40. Terus juga suka dengan hal-hal yang berkesenian, menulis, membaca gitu. Iya ya. Oke. Mungkin kalau skena itu di bayangan gue kayaknya lebih hardcore gitu. Lebih punk gitu. Tapi kalau indie itu lebih kayak kalem gitu. Bener gak menurut lo? Mellow, ya betul lebih mellow gitu. Kalau indie lebih mellow gitu. Iya, kalau skena lebih kayak rock and roll gitu ya. Ya entahlah ya, kalau misalnya bener pikiran kami kayak gitu ya. Entahlah benar atau tidak secara teoretikal atau secara apanya ya. Tetapi hari ini kami akan membawa kawan Lapuk jalan-jalan berkeliling menjadi duo cewek indie. Iya, kita bakal bawa kawan Lapuk hari ini ke tempat-tempat yang menurut kita indie gitu. Yang kayaknya kira-kira anak indie tuh bakal suka main ke tempat-tempat kayak gini. Museum, mulai dari museum underrated di Bandung, coffee shop, terus toko vinil. Ya, makanya itu ikutin terus perjalanan kami hari ini dan tolong panggil kami Kim Indie dan juga Alaska Indie, oke? Oke. See you. Kita berangkat dulu ya. Hari ini kami kembali ditemani sama Alpha Entry. Karena udah jadi anak indie, ditemani sama Alpha Entry, kami jadi makin auto keren di jalan. Setuju nggak kawan Lapuk? Sekarang sih punya motor listrik sekeren Alpha Entry ini udah makin hemat. Karena bisa pakai skema entry bebas dengan berlangganan baterai bulanan. Meluncur, waktunya kita mengindie. Oke, sekarang kita udah sampai di tujuan indie kita yang pertama. Ada museum. Kita lagi di mana? Ya. Ini tuh salah satu museum yang kehitungan masih baru ya di Bandung. Kayaknya orang juga masih jarang datang ke sini. Lokasinya itu di daerah Cimbuluit. Coba kita lihat dalamnya kayak gimana ya. Kawan Lapuk, sekarang kita akan masuk ke dalam museumnya ya. Iya, betul. Menurut lu kenapa sih kalau indie itu museum? Kenapa indie? Kenapa museum? Menurut gua indie itu museum soalnya indie. Ya kalau sesuai kan kita suka sebelumnya tuh kita tuh udah nge-search dulu guys di ChatGPT. Indie itu kayak gimana gitu ya. Terus katanya salah satu poinnya tuh kudu artsy bro. Iya artsy, jadi harus pergi ke museum, konser-konser gitu ya. Kita banget gak sih? Iya. Kayak kita kan sekarang udah indie banget ya. Ya, jadi indie itu sedih gitu. Iya, biru gitu ya. Iya biru, menurut kita di bayangan kita gitu lah. Like a blue woman. Ya, oke. Sekarang let's go, kita masuk ke Museum Sri Hadi Sudarsono. Betul. Museum ini tuh museum pribadi ya, koleksi pribadi. Betul. Jadi buat masuknya aja udah wow banget ya, sangat-sangat architectural. Udah terlihat ya struktur bangunan yang sangat indie ya. Nah, ini kalau secara arsitektur keren ya. Iya, betul. Soalnya kayak di tengah kota banget, biasanya kan museum-museum kayak di daerah yang sepi gitu ya, tapi ini di Cimbuluit. Ya. Oh, panjang ya guys. Ya, bahkan ya. Sisa hariku. Jadi kita udah sampai di Museum Sri Hadi Sudarsono ya. Ini tuh ada bio sedikit tentang pendirinya. Pendirinya itu lahir di Solo, terus belajar di ITB. Terus ke Ohio. Terus udah kayak gitu. Jadi karyanya udah ada di mana-mana ya. Dari Australia sampai ke Brazil. Ya, gitu. Keren banget ya. Nah, ini buat tiket masuknya. Harga tiket masuknya itu 30.000 dan benar di dalam itu nggak boleh pakai kamera ataupun tripod ya guys, tapi daerah sini masih bisa.
Jadi nanti kita bakal video pakai HP. Ya. Ya. Sing 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 sing. Dah. Indie. Nah, di dalam sini ada perpustakaannya juga ya, guys. Perpustakaannya itu isinya kebanyakan adalah buku-buku seni. Ada bahasa juga kita setelah dilihat. Buku-buku sejarah dan juga seni sih. Kayaknya ini koleksi pribadi pemiliknya juga. Nah, itu Alaska lagi ngindi banget tuh dia. Main karakter. Wow. Fotonya aneh kan mas? Story mas yang melukis, yang fotonya ya? Kenalin, sorry, jomplang kan? Jadi pamerannya itu ada 3 lantai ya. Ada lantai bawahnya lagi. Jadi ada kafe, terus ada pameran. Kita sekarang mau lanjut ke ruangan berikutnya. Tahan Pok. Jelasin lah tuh lukisannya. Jadi kalau yang bagian bawah sini mah kayaknya kalau misalkan di atas kan tadi foto-foto sketsa traveling gitu. Ini kayak lukisan yang lebih apa ya? Lebih tegasnya gitu. Gede-gede banget. Yang paling nggak ngerti ini luas banget. Kalau tadi itu watercolor deh. Oh ya? Oke. So, sekarang kita mau lanjut lagi ke Ini ruangan terakhir. ruangan terakhir. Ini lantai paling bawah ya, Ya. ruangan terakhir. Yuk, kita lihat ada apa. Dari tadi tuh kita udah 3 ruangan. 3 ruangan itu beda-beda ya. Ruang Kalau satu tadi kayak watercolor, terus lebih ke tempat-tempat yang kayaknya di Eropa gitu. Terus kalau ruangan kedua oil painting gitu ya. Jadi gambarannya tuh lebih kayak abstrak, tapi ada juga tentang kayak unsur Indonesianya gitu. Ada yang penari, Prambanan, ada Ka'bah juga. Terus kalau ini untuk ruang pameran yang terakhir ya, multimedia, itu lebih ke sketsa pakai tangan gambar gitu, kayak pakai pensil. Ya. Oke, sekarang kita mau lanjut lagi ke kafe. Soalnya ternyata di luar tuh hujan ya. Jadi kita mau lanjut dulu, istirahat dulu aja di kafe gitu. Yuk, di sini benar? Iya. Oke guys, kita udah selesai ya jalan-jalan di museumnya. Tadi tuh seru banget. Pertama kali juga aku kesini, walaupun sebenarnya pamerannya tuh memang gak terlalu banyak ya. Tapi penataannya sama kayak gedungnya arsitekturnya bikin tempatnya jadi bagus banget. Menurut lu? Menurut gue juga. Terus suka ya gaya apa namanya? Watercolor. Gaya Gaya lukisannya menggambarnya. yang kita bisa mengerti gitu ya. Iya, jadi bukan yang kayak abstrak banget, yang susah di ngertiin gitu, atau yang kayak bikin bingung gitu. Tapi tuh ada yang kayak wah bagus pemandangan. Kayak pas gitu ngeliat cukup kayak, oh indah ya. Iya, iya betul.
Terus sekarang kita udah mau lanjut lagi ya. Kita mau Tadi lanjut tuh lagi. kita sempat kejebak hujan, lumayan lama juga. Kita nungguin sekitar kayaknya ada 2 jam, Iya, 1,5 jam lah ya. Jadi sekarang gue mulai lapar nih. Iya, kita sekarang udah mulai lapar. Kita bakal cari tempat makan yang indie. Iya. Ada yang bisa tebak nggak? Apa kira-kira? Lu punya ide nggak? Kira-kira kalau makanan indie itu yang kayak gimana? Gimana kalau pizza? Boleh, kita cari pizza yang paling indie di Bandung. Sebandungan. Oke, ya. boleh. Let's go. Oke, jadi anak artsy, check. Sekarang kita lanjut lagi cari makan ya. Cari makanan indie. Kemana coba kira-kira ada yang bisa tebak? Pizza paling indie Sebandungan? Punten Pak. Oke semua, jadi kita udah sampai ya di tempat kita nomor 2. Tadi tuh kan kita mikir-mikir mau makan indie di mana ya. Nah terus kita kepikiran deh, kayaknya ini tempat paling indie buat makan pizza. Nggak tahu kenapa di pikiran kita tuh pizza tuh indie ya, apalagi khususnya pizza place ini yang sangat-sangat seperti pizza American Diner ya. Type satu. Jadi pasti orang-orang Bandung mah udah banyak yang tahu, tapi kami jarang-jarang nih kesini ya. Iya jarang banget kita kesini. Yuk, let's go. Yaudah, yuk let's go. Oke. Jadi itu yang bikin lucu banget dekorasinya ya, soalnya dibikin ala-ala New York gitu ya. Ya. Ini pilihan pizzanya. Jadi ini tuh pizzanya dijualnya per slice. Terus pizzanya itu besar-besar banget. Terus sama Udah datangnya. Aku pesan yang truffle. ini ada yang pepperoni. Segini tuh harganya sekitar 30.000 ya. Tapi gede banget. Enak. Mau makan, selamat makan. Iya. Yang komennya juga mantep. Udah selesai kenyang sudah. makan pizza. Sekarang kita mau lanjut lagi ke nyari tempat kopi yang indie juga ya. Ya, kayaknya. Dari tadi belum ngopi nih. Apa itu yang deket-deket aja kali? Dari dekat-dekat sini ya. Coba kita pikirin apa ya? Ada enak nih makan indie. Rasanya perut gua langsung nyanyi apa ya? Sarbina Kapren. Ya udah cari yang Yaudah, kopi-kopi kita dekat sini cari ya. yang deket-deket ya, atau kopi. Kayaknya lu tahu deh pasti yang enak-enak Iya. daerah sini. Ini daerah Dago ya guys. Anyway. Iya. Oke, let's go ah. Let's go. There goes my hero. Watch him as he goes. There goes my hero. It's ordinary. Oke, udah sampai ya guys. Jadi kita udah di tempat ketiga kita. Kita lanjut ngopi. Di sini mungkin kita akan ngobrol-ngobrol. Iya. Jadi ini tuh rekomendasi dari Alaska. Dekat banget tadi dari Pizza Place. Bisa jalan kaki juga bisa. Ya, Tapi kita kan bawa motor. Jadi menurut Alaska ini indie banget. Kenapa nih? ini tuh indie banget ya. Soalnya di sini tuh menurut aku Kayak Jepang gitu. kayak Jepang agak susah dijelaskan Agak sih susah sebenarnya dijelaskan. konsep indie ini ya. Iya, Tapi bercampur-campur. yang kayak kita rasakan aja mungkin ya, ini mah ya. Gua ngerasa indie kalau gue sih. Ya, di sini tuh lucu soalnya kafe, tapi tuh ada kayak blok-blok gitu yang disewain jadi kayak kantor agensi gitu ya. Agensi kan indie Iya, ada gitu. tempat pottery. Ada tempat pottery juga di sini. Jadi Ya, udah coba kita explore ke dalam ya. Hehehe, sebenarnya toko kopi Kiyomi ini udah jadi salah satu toko kopi favorit kami selama ini. Kami suka karena suasananya hangat, banyak lampu kuningnya. Lalu suasananya sih kayaknya mirip-mirip kayak di Jepang ya. Halo kawan Lapuk. Nah, setiap di vlog kan seperti biasa ya, kita ada sesi-sesi ngobrol. Nah, jadi kalau buat vlog yang ini kita ngobrolin apa ya?
ngobrolin karena konsep kita sekarang udah terlanjur indie ya. Ya. Terlanjur indie, jadi kita kembali lagi. Mungkin kalian enak ya dengar kita bahas indie dari terus. tadi kita Gak apa-apa, Teteh. ulang-ulang gitu. Dari tadi kita ulang-ulang. Terus tapi kita mungkin mau ngomong aja kali ya apa yang menurut kita indie gitu. Terus kayak mungkin kalau indie tuh aku tuh kepikirnya itu tuh related banget sama musik sama film kali ya. Oh iya benar. Jadi coba gimana? Mungkin kita bisa kasih rekomendasi film-film indie atau kayak musik-musik indie yang lagi kita suka nih. Ya, kalau soalnya tadi sepanjang perjalanan juga kita jadi makin mikir ya, indie itu apa gitu, indie Iya, itu apa, kita tuh benar. ngapain sih gitu. Tapi ya seperti inilah mungkin indie seperti vlog ini secara keseluruhan ya. Balik lagi ke film sama apa musik tadi. Kalau film sih yang indie menurut gue itu Begin Again. Begin Again, yang ya, dimainin betul, sama betul. Mark Ruffalo sama Keira Knightley. Itu dengan soundtrack yang sangat bagus ya guys, dan juga filmnya juga membahas tentang musik ya, jadi keren banget. Betul. Kalau menurut aku film yang kayaknya indie mungkin series ya, kayak yang itu yang di Netflix The End of the Fucking World. itu menurut aku indie sih, mulai dari pengambilan shot, terus Oh kayak iya, color benar, gradingnya, terus kayak jalan ceritanya tuh sebenarnya nggak terlalu jelas gitu ya, tapi menurut aku itu film indie sih, mulai dari OOTD yang dipakai sama pemainnya, terus dari kayak dialognya gitu kan, biasa ada quotes yang kayaknya tuh Tumblr banget gitu Iya. ya kalau zaman dulu. Tengah film-film yang kayak jalan cerita itu nggak ngerti apa Iya, sebenarnya, benar. tapi pengambilan gambarnya bagus gitu. Iya, pengambilan kayak gambarnya contoh bagus. film Submarine. Yang lagunya Alex Turner ya. Iya. Itu aneh tuh kan, tapi indie banget. Iya betul, kayak gitu sih. Lost in Translation. Lost in Translation bisa ya kayak gitulah Iya. ya, kayak jalan ceritanya nggak jelas gitu. Iya betul, jalan cerita. Tapi tuh kayak estetik aja, senang dilihat, nikmat dipandangnya Iya, gitu betul. filmnya. Gitu. Terus ada beberapa film Asia juga ya, banyak juga film Asia yang India. Iya. Jadi film indie tuh mungkin film yang kayak biasanya tuh nggak masuk ke bioskop gitu ya. Iya. Atau gimana sih? Indie itu kan diambil dari kata independen ya guys. Independen, sebenarnya. iya. Ya mungkin kalau misalkan ngebahas tentang film indie adalah film yang diproduksi secara independen. gitu. Iya, Tapi gitu. inilah indie di kepala kita ya. Betul, kita juga nggak terlalu ngerti. Tapi ini mungkin yang kayak perspektif kita aja mungkin Ya. ya tentang kata indie atau kata skena gitu. Terus Betul, kalau betul. musik-musik, kalau musik Indonesia yang indie, aku suka Float ya. Float ya, kita berdua suka Float. Float tuh si Kim itu bilang ya, katanya Float tuh kayak lirik yang si Kimi rasakan kalau dia lagi waras gitu ya. Bilang gitu kan kemarin. Agak kayak apa ya? Kayak lirik-liriknya tuh kayak menggambarkan kalau ya bener sih kata Alsa. Bener kan? Kayak diri yang paling positif gitu, diri Iya. yang paling terang tuh digambarkan sama Float gitu. Float tuh bagus ya, Saat hidup lagi liriknya, baik-baik aja gitu. benar-benar menyentuh gitu menurut aku ya liriknya. Jadi aku tuh sama Kimi pernah juga kan nonton festival Float sekali. Ada lagu yang judulnya tuh Sementara gitu. Jadi itu kayak kalau misalnya kita merasakan sakit gitu ya, semuanya itu sementara gitu kan. Kayaknya sih gitu. Itu ini juga menarik ya guys, pembahasan sementara ini. Kayak kebagi jadi dua perspektif. Ada yang orang nganggapnya itu adalah buat kekasihnya. Kalau aku pribadi mikirnya itu kayak dia ngobrol ke dirinya sendiri gitu. Yang Ya, sementara itu betul. menarik untuk dibahas ya guys. Terus ada juga yang kayak lagunya yang We Belong, itu apa sih judulnya? Aku juga lupa. Mikirin. Pokoknya ada satu lagu yang kayak liriknya tuh We belong here gitu. Itu bagus banget ya. Jadi walaupun kayak kadang-kadang tuh aku tuh enak banget gitu ya. Oh, Kita tuh Songs of Seasons. Iya, Songs of Season gitu. Enak banget cuman di sini-sini aja gitu. Tapi lagu itu tuh mengingatkan mungkin tempat ini tuh di mana kita belong gitu. Iya betul. Selain Float mungkin kalau Indonesia sih rumah sakit kali ya. Rumah sakit ya, benar, para pasien ya. Ya gitulah India gitu, mungkin India yang seperti menurut itu. kita. Bingung. Kalau rekomendasi yang luar mungkin aku bisa rekomendasiin Fleet Fox. Ya itu inti ya, Indie kali ya kayaknya. Fleet Fox gitu. Modern House Modern ada House, Beach Club, banyak lah band-band keren Amerika ya. Beach Pit, Ya, Beach gitu Pit, kan Beach Pit ya. Indie. Ya. Gitu sih. Jadi mungkin buat hari ini takutnya vlognya mungkin kurang jelas ya soalnya ini, tapi konsep indie tuh sesuai yang kita rasain aja ya. Tapi ada masanya juga sih gua. Maaf ya. Ada masanya sih gua dibilang kayak, "Wih, cewek indie lu" gitu. Gue juga ada ya kan? sih. Soalnya Iya, gara-gara skena dulu banget main gitu. 35mm dulu. 35mm. Kalau gue tuh mungkin kalau dibilang indie gara-gara apa ya, tato gitu kali ya. Tato, Jadi kayak tatoan. indie itu gitu. Ya padahal ada beberapa orang yang anggap itu kayak ejekan, padahal mah Iya. enggak juga ya. Iya. Maksudnya kalau indie adalah sosok yang berkreasi, berkesenian,
Berarti keren dong, ya nggak sih? Iya keren. Jadi mungkin sama kayak vlog kita yang kita Jadi anak skena. Jadi anak skena gitu ya. Pesannya masih sama. Just be yourself. Just be yourself, gitu. jangan takut Ya, jangan untuk takut atas mengekspresikan label-label diri. gitu ya. Atas label-label. Ya jangan. Just be yourself. Just be gitu. yourself no matter what they say, kata Ya, Morrissey juga ya guys. Betul. Nah oke, selanjutnya karena tadi kita udah bahas musik-musik indie, kayak nggak klop kalau misalkan kita nggak ngajak kawan lapuk Ke toko records ke toko ya. records. Ini adalah satu toko records yang Favorit kita banget. heeh. Kayaknya masih gak banyak orang tahu juga ya. Soalnya posisinya tuh kayak di ruko-ruko gitu. Benar. Iya. Oke, tungguin terus. Jangan selesaikan dulu vlognya karena kami masih jadi Kim Indi dan Alaska Indi, oke? Oke, dah. Kalau Indi di motor gak baca nih. I was bad, desperate, unhappy with the negative about the bad running January 1st and not to die. Gak kerasa hari udah malam. Gimana nih kawan lapuk? Udah puas belum jalan-jalan jadi anak indie seharian ini? Belum kan? Nah, tenang aja. Perjalanan panjang kayak hari ini tetap bakal dibikin nyaman dan praktis bareng Alpha Entry. Karena kompartemennya luas banget. Muat semua peralatan tempur anak indie kami untuk hari ini. Ditambah lagi ada skema entry bebas berlangganan baterai sewa yang bikin perjalanan kami hari ini bisa semakin melaju tanpa batas sebagai duo indie. Let's go to our last spot for today, Playlist Record Store. Lucu banget. Spot terakhir untuk hari ini ya teman-teman. Betul. Kita tadi udah jalan-jalan ya 1 hari ke banyak tempat, jadi mengunjungi indie. semua tempat indie. Terus ini spot kita terakhir. Ya. Kita tuh keingetan tempat ini gara-gara tadi kita ngomongin tentang musik ya. Ya benar. Jadi apalagi musik kalau tidak di Record Store. Ya betul. Selamat datang di Playlist Record Store yang ada di Jalan Sunda, Ya. Bandung. Ini tuh kita pernah kesini beberapa kali ya. Walaupun kita nggak punya record, tapi kita tuh seneng ya jalan-jalan lihat-lihat musik dengan bentuk fisik kayak gini. Oke guys, ini Jimi Hendrix Lucu banget ya. Lihat deh. Bajunya lucu banget. Harry Styles ya. Nah, ini jadi pilihan Kimi, Ini Jimi pilihan Hendrix dan Harry Styles ya. Apakah indie tidak tahu ya. Tapi kalau aku suka ini Bold as Love, So As The Access dari Jimi Hendrix, keren banget. Ya ini kemarin baru konser di Jakarta. Oh ini kemarin baru konser siapa? Green Day. Oh ya Green Day juga baru konser di Jakarta. Terus ada apa lagi? American Idiot. Hon, lucu ya? Hon, apa kabar ya Hon? Apakah masih akrab sama Gempi? Bob Marley. This is like sangat-sangat ini ya. Hormat. Sangat hormat. Ini dulu. So, Buffalo Soldier, that look like a Rasta. That's a Buffalo Soldier. America. Ini semua gue tau loh. Oh ya? Is this love? No Man No Cry. Oh iya benar. Ini lagu-lagu wajib Prawiro Taman Aku tahu. Buffalo Soldier. Oh iya benar semuanya. Ini Stir It Up gue nggak tahu. Stir It Up. Oh ya. One love, I shot the sheriff. I don't wanna wait again. Redemption song. Satisfy my soul. Ini aku cuma ini doang yang nggak tahu. Exodus. Jamming, Jamming, jamming with you. Oke. Ini kucing indie ya. Favorit suka lagu apa nih? All Cats Are Beautiful. Jadi aku menemukan ini ya salah satu album dari band yang menurut kita indie yang kita suka. Ini tuh All Face ya, All Face. Lagunya tuh enak-enak semuanya, slow. Lagu favorit aku dari semua ini yang Archie Marry Me sama yang adult version juga aku suka. Ya sekarang giliran Kimi. Kalau aku pilihan aku Blur. Malu ya ngomong kayak gini depan orang yang suka musik beneran. Blur. Setahu aku di dalam sini ada yang tender, tapi kok pas aku baca belakangnya nggak ada ya.
Bukan itu Bukan deh. Iya. Tender yang mana ya? Tapi ya ini Blur yang Beetle Bum kayak semua orang juga tahu. Sama yang You're So Great. Kayaknya kalau suka orang judul lagunya kalau dibawain lagu itu lucu banget. Iya. Jadi Archie Marimi sama You're So Great ya. Iya. Lagu cinta terbaik di era masa muda. Oke guys, sekalian aja penutupan. Oke guys, jadi kayaknya segitu dulu ya jalan-jalan hari ini. Hari ini tuh jalan-jalannya seru banget soalnya ditemenin sama motor Alfa ya. Iya, benar. Motor Alfa Entry itu ada skema bebas, jadi kalian tuh nggak usah kayak susah-susah soalnya tuh baterainya bisa disewa, jadi harganya itu lebih murah. Jadi di awal nggak usah bayar langsung gede gitu ya, bisa lebih hemat. Jadi makasih Alfa Entry udah nemenin kita jalan-jalan. Betul, terima kasih Alpha Entry karena kami selain makin auto keren di jalan, kami juga makin auto indie di jalan ya buat hari ini. Terima kasih Kak Lapuk udah menemani petualangan indie kami hari ini. Maafin kalau kami banyak sotoynya, nama juga remaja sotoy ya. Semoga kita bisa bertemu lagi segera di petualangan-petualangan berikutnya. Dadah.